السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membicarakan tentang tokoh-tokoh munafikin sebagaimana dikhabarkan oleh Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Di antaranya kemarin sudah dibahas Julas Ibn Suwaid Ibn Samit, yang dia mengucapkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan yang kufur, tetapi ketika dilaporkan dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya tidak mengucapkan demikian, demi Allah dia berdusta atas namaku, dan seterusnya, sehingga Allah SWT menyatakan yahlifuna billahi ma qalu, sungguh mereka bersumpah dengan nama Allah atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatul kufur, padahal mereka benar-benar telah mengucapkan kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihi, dan kafir setelah Islamnya. Dan saudaranya Julas yang bernama Harith juga sama seperti beliau, bahkan dia membunuh dua orang sahabat, dua orang muslim dalam perang Uhud. Adapun Julas diriwayatkan wallahu taala alam, kata Ibnu Ishaq, za'amu, keluarganya atau sukunya mengaku-ngaku bahwa Julas taubat di akhirnya dan menjadi muslim yang baik. Wallahu taala alam. Adapun Harith bin Suwaid, dia membunuh sahabat Al-Mujazzir Ibn Ziyad Al-Balawi dan juga Qais Ibn Zaid, salah seorang dari Bani Dubay'ah, dibunuh pada perang Uhud. Dibunuhnya dengan licik, berangkat bersama pasukan kaum muslimin, berangkat bersama para sahabat dengan niat jihad fi sabilillah. Maka Harith bin Suwaid bin Samit dalam keadaan dia memiliki dendam kepada dua orang sahabat tadi yang pernah membunuh bapaknya di masa jahiliyah. Dan sudah kita ketahui di dalam perjanjian dan surat perjanjian yang disepakati bersama di awal Rasulullah SAW ke Madinah adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lalu dengan diat, bukan dengan qisas, bukan dengan bayar darah, hutang darah, tidak, tapi dengan diat, membayar tebusan. Tetapi dasar munafik sehingga dia berangkat
perang Uhud, membawa senjatanya dengan lengkap, tetapi tujuan dia adalah membunuh orang yang pernah membunuh kakeknya. Kharaja ma'al muslimin, keluar bersama kaum muslimin, wa kana munafiqan, dan dia seorang munafik. Falamma taqan nas, ketika manusia sudah berhadapan, dua pasukan sudah berhadapan dan sudah bertempur, sudah saling menyerang, maka faqatalahuma, kesempatan dia membunuh dua orang tadi, membunuh muslimin sendiri, membunuh Al-Mujazzar ibn Ziyad dan membunuh Qais ibn Zaid yang dianggap memiliki hutang darah terhadap nenek moyangnya. Setelah membunuh dua orang selesai, karena itu misinya dia, thumma lahiqa bi Quraisy, kemudian bergabung dengan musyrikin Quraisy, loncat nyebrang ke musuhnya, yakni ke musyrikin. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung pada Allah Taala dari sifat nifaq. Rasulullah SAW pernah dikisahkan menyuruh Umar bin Khattab untuk membunuh orang tadi, qisasan, membunuh orang tadi sebagai qisas, karena dia membunuh dua orang sahabat, maka dia pun harus dibunuh. Fa'amara biqatlihi in huwa dhafara bihi, kalau Umar menemui orang tersebut maka bunuh dia. Fafatahu, tetapi tidak berhasil, dan tidak menemukan orang tadi yang bernama Harith ibni Suwaid ibni As-Samit. Fakana bi Makkah, maka dia tinggal di Makkah bersama musyrikin. Fakana bi Makkah, dia tinggal di Makkah sampai kemudian mengutus orang ila akhihi, mengutus orang untuk menemui saudaranya Julas. Yatlubut taubah, diperintahkan untuk memintakan kepada Nabi taubat. Saya pengen taubat, saya menyesal dan seterusnya. Liyarji' ila qaumihi, agar dia bisa aman pulang ke kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqan wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah, bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada satu kaum yang kafir kembali setelah iman mereka. Wa syahidu anna ar-rasul haq, yang sudah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW adalah hak. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian kafir kembali. Ya seperti sang munafik ini. Kata Allah, bagaimana mungkin Allah berikan hidayah kepada orang sejenis itu. Wallah la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Apa maknanya? Maknanya jangan percaya sama orang tadi yang mengatakan aku mau taubat, aku mau kembali kepada kaumku, tolong berikan keamanan, aku sudah rujuk, aku sudah taubat. Setelah membunuh dua sahabat dengan zalim, dengan licik, dengan dusta. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kemunafikan. Tokoh munafik lainnya dari Bani Dubayyah, Ibn Zaid, Ibn Malik, Ibn Auf, Ibn Amr, Ibn Auf, yaitu bernama Bujad Ibn Uthman Ibn Amir. Julas Bujad, namanya Masya Allah, kayak nama Yahudi, karena memang otaknya sudah otak Yahudi. Dari Bani Luwadan Ibn Umar Ibn Auf ada lagi seorang munafik yang bernama Nabtal Ibn al-Harith. Wa huwa alladhi qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balaghani. Orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan kepadaku. Kata Nabi tentang orang ini, man ahabba an yanzura ila syaitan falyanzur ila Nabtal Ibn Harith. Barang siapa yang suka untuk melihat syaitan, siapa yang ingin tahu kayak apa bentuknya syaitan, lihatlah Nabtal Ibn Harith, kata Nabi. Siapa yang pengen lihat setan, lihat Nabtal, sang munafik. Karena rajulan jasiman, orang ini badannya besar, adlang, hitam, sair, sya'r ra's, rambutnya jabrik berdiri, ahmarul ainain, matanya merah, wa asfa'al khaddain, dan pipinya hitam merah, merah kehitam-hitaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Hisham rahimahullah,
Barang siapa yang pengen lihat syaitan, lihat Nabtal. Wa kana ya'ti Rasulullah sallallahu yatahaddath ilaihi. Orang ini biasa datang di majlis Rasulullah sallallahu, ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu, fayasma' minhu, kemudian mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu, pembicaraan-pembicaraannya. Setelah itu yanqul hadithahu ilal munafiqin, setelah itu membawa beritanya kepada para munafiqin. Orang itu ngomong gini, orang itu ngomong gitu, katanya begini, katanya begitu, kemudian tertawakan, diperolok-olokkan oleh dia. Ini Nabtal ibn al-Harith. Innama qala, sungguhnya dia berkata setelah itu kepada para munafiqin setelah duduk bermajlis dengan Nabi, mendengarkan ucapan Nabi, seakan-akan seorang muslim mukmin yang Masya Allah, ternyata pulang menceritakan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dusta terhadap Rasulullah SAW. Sampai dia berkata, innama Muhammadun udunun, sesungguhnya orang ini, katanya Nabi tersebut dikatakan oleh dia udun. Udun itu gampang percaya, lugu, polos. Man haddatsahu syai'an saddaqahu, siapa yang berbicara kepada sesuatu pasti percaya. Munafiqin, padahal dengan polosnya Rasulullah SAW mereka mendapatkan keuntungan. Apa itu keuntungannya? Setiap mereka datang di hadapan Nabi dan mengatakan dengan kalimat wallahi, saya tidak berbuat ya Rasulullah, pasti percaya Rasulullah SAW. Wallahi, saya tidak mengucapkan demikian, demi Allah, mesti Rasulullah percaya. Sungguh aku begini ya Rasulullah, sungguh aku begitu ya Rasulullah, mesti Rasulullah percaya. Menguntungkan apa enggak menguntungkan buat mereka? Sesungguhnya menguntungkan mereka, tetapi justru jadikan olok-olok oleh mereka. Dan mereka berkata kepada teman-temannya bahwa Rasulullah SAW udun, orang ini polos, gampang ditipu, gampang dibohongin, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun qul udunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Kata Allah, wa minhum, dan di antara mereka. Di dalam surat Taubah disebutkan ucapan-ucapan munafikin atau sikap-sikap mereka. Allah katakan wa minhum wa minhum wa minhum. Wa minhum man yalmizuka bis sadaqah. Di antara mereka ada yang mencercah kalian dalam sedekah. Wa minhum, di antara mereka ada yang berjanji, lain atana Allah, kalau Allah berikan kepada kami suatu keuntungan, niscaya kami akan sedekah. Ada lagi yang mengatakan wa minhum, di antara mereka yang berkata huwa udhun, Rasulullah SAW itu udhun. Kata Allah, qul udhunu khairin lakum, katakan wahai Rasul pada mereka, udhunu khairin lakum, polosnya Rasulullah itu baik buat kalian. yakni percaya kepada Allah, yu'minu billah wa yu'minul mu'minin, dan percaya kepada orang-orang beriman. Wa rahmatul lil ladzina amanu, dan sebagai kasih sayang untuk orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim, dan barang siapa yang menyakiti hati Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, haddatsani ba'du rijalin Bal'ajlan, berkata kepadaku beberapa orang dari suku Bal'ajlan, annahu hudditha, bahwasanya dia diberi kabar, anna Jibril alaihi salam ata Rasulullah, bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu, faqala lahu, kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu, innahu yajlis ilaika rajulun, sesungguhnya ada seseorang duduk bersamamu, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu, rajulun adlam sa'iru sya'rir ra'si asfa'ul khaddaini ahmarul ainaini ka'annahuma qidrani min sufrin kabiduhu aghlab min kabidil himar. Kata Jibril, ada seorang yang duduk bersamamu ya Rasulullah, hitam tubuhnya, besar badannya, tinggi, dan dalam keadaan dia rambutnya berdiri dan juga pipinya merah padam, gelap,
ahmarul ainain, matanya merah, sepertinya kedua matanya adalah dua periuk dari tembaga. Kabiduhu aghlab min kabidil himar, hatinya lebih keras, lebih kaku daripada hatinya keledai. Yanqul haditsaka ilal munafiqin, orang ini selalu menyampaikan berita-beritamu, ucapan-ucapanmu kepada para munafiqin. Fahdharhu, hati-hatilah dari dia. Siapa yang dimaksud? Nah, sama sifatnya dengan Nabtal ibn al-Harith. Fahdharhu. Wa kanat tilka sifat Nabtal ibn al-Harith, sifatnya digambarkan oleh Jibril tadi adalah sifatnya Nabtal ibn al-Harith sebagaimana disebutkan tadi. Qanibina azakumullah, yang Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba an yandur ila syaitan falyandur ila Nabtal. Siapa yang ingin melihat syaitan, maka silahkan lihat Nabtal. Wa min Dubay'ah, tokoh munafik lainnya dari suku Dubay'ah adalah Abu Habibah Ibnul Az'ar. Orang ini termasuk munafikin yang membangun Masjid Dirar, Demikian pula Sa'labah ibn Hatib dan Mu'attib ibn Qushayr. Wa huma alladhani ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Orang ini atau dua orang ini yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, kalau Allah kasih kita fadilah, kasih kita kemakmuran duniawi, niscaya kita akan bersedekah katanya. Wa nakunanna minas salihin, dan kita akan jadi soleh. Kalau diberi harta kekayaan dunia, saya akan jadi soleh dan akan sedekah. Ternyata setelah diberi kecukupan kekayaan, dia kafir dan tidak bersedekah. Juga disebutkan kisahnya di dalam surat yang sama, surat At-Taubah juga. Wa minhum man ahadallah lain atana Allah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau Allah berikan kami fadilah, kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang saleh. Sepertinya saya tadi bawa mushaf. Di mana? Di sana kayaknya. Nanti ketinggalan. Itu mushaf dari rumah. Dalam surat Taubah ayat 75. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kata Allah, di antara mereka ada yang berkata dan berjanji kepada Allah, kalau Allah memberikan kami fadilahnya, niscaya kami akan berikan sedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahuma min fadlihi, hingga ketika Allah berikan kepada mereka min fadlihi, bakhilu bih, ternyata dia menjadi bakhil. Ternyata dia menjadi orang yang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan dia berpaling pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan meninggalkan agama. Allah sebutkan dengan kalimat wa minhum juga. Wa minhum. Kata para ulama menunjukkan bahwa munafiqin kalamuhum mukhtalifah wa dinuhum wahid. Para munafiqin ucapan mereka berbeda-beda. Wa minhum man yalmizu bis sadaqah, wa minhum man ahada Allah, wa minhum man yu'du Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW. Wa minhum. Ucapan mereka mukhtalifah, ucapan mereka berbeda-beda, tetapi dinuhum wahid. Apa dinuhum? Syak wa takdzib, keraguan dalam hatinya dan ketidakpercayaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ijtama'u fi syak, mereka bersatu dalam masalah syak. Intinya keraguan dalam hati. Tetapi keraguan itu membuahkan sekian tingkah pola yang menunjukkan mereka itu ragu dan tidak percaya terhadap agama, tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah,
Wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Ada lagi munafikin yang mencerca sedekah. Ada orang yang bersedekah banyak, ini murai. Ini orang ria, masa ngasih sedekah segitu banyaknya. Begitu ada yang ngasih sedikit, Allah enggak butuh dengan sedekah yang seperti itu. Sedekah sedikit sekali. Yang banyak dicerca, yang sedikit dicerca. Ini juga munafiqin. Wa minhum man yalmizu fis sadaqat. Fa in u'tu minha radu. Kalau dia diberi sedekahnya, ridha dia. Gembira. Fa in lam yu'tau, kalau tidak diberi, sakhitu. Mereka akan marah. Qul itu juga bentuk munafiqin. Ikhtalafu fi qaulihim, ijtama'u fi syak. Mereka berbeda-beda ucapannya, tapi mereka sepakat dalam satu hal, yaitu syak, ragu kepada Rasulullah SAW, tidak percaya. Disebutkan di sini yang berbicara tentang janji tadi, kalau aku diberi kekayaan oleh Allah, baru aku akan jadi soleh. Ternyata ketika diberi kekayaan tidak jadi soleh. Diriwayatkan wallahu ta'ala alam adalah yang berbicara Tha'labah ibn Hatib dan Mu'attib ibn Qushair. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka sebagaimana yang disebutkan tadi. Wa Mu'attib huwa alladhi qala yawma Uhud. Mu'attib juga dia berkata pada perang Uhud, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Kalau saja kita ini punya andil, bisa ngatur, niscaya kita enggak akan terbunuh di sini, katanya. Ini ucapan Mu'attib yang juga tokoh munafiqin. Fa anzalallahu fi dzalik, maka Allah pun menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Satu golongan mereka sangat mementingkan diri mereka sendiri, yakni hanya mementingkan pribadinya. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek, dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Yaquluna law kana lana minal amri min syai'. Kalau saja kita ini punya urusan, kalau saja kita ini punya kesempatan untuk berbuat, atau kalau saja kita ini bisa ngatur. Innal amra kullahu lillah. Katakan wahai Rasul pada mereka, sesungguhnya urusan ini semuanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu. Ini mereka menyembunyikan dalam hatinya. Yang keluar di mulutnya hanya kalimat, kalau saja kita ini bisa ngatur, kalau saja kita ini bisa punya kesempatan untuk ngatur, itu aja yang keluar. Apa maksudnya? Maksudnya dalam hatinya, tidak sebutkan. Tetapi walaupun maksudnya di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mendengarkan apa ucapan hatinya dan diberitahukan kepada Rasulnya alaihi wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan wahyunya. Ada orang yang menggata begini dan begitu. Yukhfuna fi anfusihim, mereka sembunyikan dalam hati mereka ma la yubduna lak, apa yang tidak diucapkan oleh mereka terang-terangan di hadapanmu. Apa itu? Kalimat dalam hatinya, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kalau saja kami bisa punya usulan, bisa ngatur, niscaya kita nggak akan terbunuh di sini. Kalimat yang kita tidak terbunuh di sini, ini tidak diucapkan. Kalau saja kita bisa ngatur, kalau saja kita punya hak untuk ngatur, kalau saja. Apa maksudnya? Kata Allah, dia menyembunyikan dalam hatinya. Maksudnya kalau saja kita bisa ngatur, kita tidak akan terbunuh di sini. Kalau saja kita bisa memiliki pilihan, bisa kita tidak akan terbunuh di sini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau sudah datang ajaluhum, kalau sudah datang waktunya mereka mati, niscaya mereka akan keluar ila madaji'ihim, niscaya mereka akan keluar ke tempat-tempat mati mereka. Mati sudah takdirkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu sudah ditentukan, enggak akan bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Ikut perang bersama Rasulullah ataupun tidak ikut perang, kalau sudah takdirnya mati, ya mati.
Ikut perang atau tidak ikut perang, kalau takdirnya dia masih hidup, masih punya umur, maka dia tidak akan mati. Walaupun di barisan terdepan dalam bertempur, tetap akan mati. Ini qada wal qadar. Tetapi dasar munafik, dia menyatakan law kana lana min al-amri min syai'. Kalau saja kita memiliki sesuatu, niscaya ma qutilna hahuna. Ila akhiril qissah, sampai akhir kisah tersebut. Wa huwa alladhi qala yaumal ahzab, dan dia juga yang berkata, Mu'attib juga yang berkata pada perang Ahzab, pasukan sekutu. Ucapannya sungguh sangat sinis dan kurang ajar. Kata Mu'attib, kana Muhammad ya'iduna an na'kul kunuz Kisra wa Qaisar. Tadinya Muhammad ini menjanjikan kepada kita makan dari perbendaharaan Kisra dan Kaisar, dari Raja Romawi dan Raja Persia. Padahal ahaduna la ya'man min an yadhhab ilal ghaid. Salah seorang kita enggak aman, takut untuk pergi buang air, buang hajat katanya. Ini kata munafik. Katanya akan makan dari perbendaharaan harta Persia dan Romawi. Sekarang kenyataannya mau kencing aja takut katanya. Maksudnya apa? Karena itu perang Ahzab. Perang Ahzab memang perang yang lumayan. Artinya lumayan dalam artian berat. Kaum muslimin dikepung oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu terdiri dari orang-orang Quraisy terutama, bersama orang-orang Arab sekitarnya, ditambah dengan Yahudi Banu Ghatafan dan Yahudi Banu Khaybar, ditambah lagi pengkhianatan Bani Quraidah. Gabung semua mereka bersama. Maka kaum muslimin dalam keadaan tidak bisa kemana-mana, dikepung semuanya. Maka si munafik tadi mengatakan, mana katanya menjanjikan perbendaharaan Persia dan Romawi, sekarang mau kencing aja takut, mau buang hajat aja takut. Ahaduna la ya'man an yadhhab ilal ghaid. Maka Allah pun menurunkan ayatnya membantah ucapan tadi. Kata Allah, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika munafikin berkata, dan juga orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita janji-janji kecuali janji-janji dusta. Adapun kaum mukminin ketika melihat pasukan Ahzab semakin banyak, ketika mereka melihat pasukan Ahzab semakin kokoh, semakin kuat dalam keadaan di hadapannya mengerikan, justru semakin yakin janji Allah pasti benar. Setiap ditakut-takuti oleh syaitan, mereka semakin yakin. Ini orang beriman. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Fazadahum imana, bertambah mereka imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, tempat kami bergantung kepadanya. Ini mukminin. Tetapi munafikin baru ujian terendah mereka sudah kembali kafir. Baru ujian terendah. Baru ketika pasukan datang, pasukan Ahzab, mereka sudah menyatakan, mana janjinya? Katanya dijanjikan akan mendapatkan perbendaharaan Romawi dan Persia. Ini sekarang kita sudah ketakutan demikian. Sebentar lagi bakal kalah. Padahal belum berperang, belum. Sudah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sudah berprasangka kepada Allah dan Rasulnya dengan tanpa kebenaran, dengan dhannal jahiliyah, dengan prasangka buruk, prasangka jahiliyah. Demikian tokoh-tokoh munafikin. Yang berikutnya dari tokoh munafik juga adalah Harith bin Hatib. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, dikatakan bahwasanya Mu'attib ibn Qushair dan Sa'labah ibn al-Harith, anaknya Hatib, dan mereka dari Bani Umayyah, adalah ikut di dalam perang Badar. Walaisul munafiqin, dan bukan munafiqin. Fima dzukira li, sesuai dengan apa yang diberitakan kepadaku dari orang yang thiqah min ahli ilm. Wa qad nasaba Ibnu Ishaq Sa'labah ibn al-Harith fi Bani Umayyah min asma'i ahli Badr, wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, dikatakan oleh Ibnu Ishaq, wa Abbad ibn Hanif
aku Sahal ibn Hanif. Termasuk tokoh munafikin adalah Abbad ibn Hanif, aku Sahal ibn Hanif, dan juga Bahzaj, wa huwa mimman kana bana Masjid Dirar, dan dia yang termasuk membangun Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dibangun tapi di atas dasar kekafiran. Yani Allah sebutkan dengan masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimin wa irsadan liman haraballah. Yang Allah katakan kepada nabinya, la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri salat di dalamnya abadan, selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa dzalika khair. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu lebih baik dan lebih pantas antaquma fihi. Membangun masjid tetapi didasari kekafiran, kufran, diraran, untuk merusak, untuk memecah belah, tafriqan bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin, wa irsadan liman haraballah, dan sebagai markas tempat sembunyinya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini Masjid Dirar. Termasuk yang membangun Masjid Dirar adalah Bahzaj yang disebutkan tadi, dan juga Amr ibn Khiram dan Abdullah ibn Nabtal. Wa min Bani Sa'labah ibn Amr ibn Auf, dan termasuk munafikin dari Bani Sa'labah ibn Amr ibn Auf, diantaranya Jariyah ibn Amir ibn al-Attaf, dan dua anaknya Zaid dan Mujammi' ibn Jariyah. Wa hum mimman ittakhadha Masjid ad-Dirar, dan mereka termasuk orang-orang yang membangun Masjid Dirar. Wa kana Mujamma', dan Mujamma' itu masih remaja, atau bukan Mujammi' dalam keadaan masih remaja. Ghulaman hadatsan qad jama'a min al-Qur'ani aktsaruhu, dan dia sudah banyak menghafal Al-Qur'an, bahkan sebagian besar Al-Qur'an dia hafal. Wa kana yusalli bihim fi, maka Mujammi' dijadikan imam di Masjid Dirar, mengimami para munafikin. Thumma innahu lamma akhrabal masjid, tetapi ketika masjidnya sudah dihancurkan dengan perintah Allah, Allah perintahkan kepada nabinya untuk membakar Masjid Dirar, maka Rasulullah SAW sepulang dari perang, langsung perintah pertamanya adalah Masjid Dirar bakar, dihancurkan. Maka dia kembali salat bersama kaum muslimin, masih remaja ini, sampai ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mereka berkumpul dan menjadikan atau akan menjadikan Mujammi' sebagai imam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang. La, jangan. Awalaisa bi imamil munafiqin, bukankah orang ini dulu mengimami para munafiqin di Masjid Dirar? Jangan jadi imam di masjid sini. Faqala li Umar, maka berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wallahi alladzi la ilaha illahu huwa ma'alimtu bi syai'in min amrihim. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, aku tidak tahu apa-apa ketika itu. Aku masih remaja, aku enggak mengerti. Walakinni kuntu ghulaman, aku waktu itu masih remaja. Qari'an lil Qur'an, aku bisa membaca Al-Qur'an. Wa kanu la Qur'ana ma'ahum, sedangkan mereka munafikin tidak punya Qur'an. Enggak ada yang tahu Qur'an sama sekali. Maka mereka meminta aku, faqaddimuni usalli bihim, maka mereka meminta aku untuk memimpin salat mereka. Wa ma ara amrahum illa ala ahsani ma yadhkurun, aku tidak tahu keadaan mereka kecuali kebaikan yang mereka ceritakan kepadaku. Kebaikan yang mereka ceritakan kepadaku. Ini aku tidak tahu kecuali atas mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan in aradna illa ihsanan wa taufiqa, kami tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Kami bangun ini niatnya kebaikan, maka aku hanya percaya dan aku ingin mereka. Fazamu anna Umar tarakahu fasalla biqaumihi, maka Umar pun membiarkannya. Katanya Umar pun membiarkannya dan kemudian dia salat mengimami kaumnya. Wallahu taala a'lam. Termasuk munafik dari Bani Umayyah ibn Zaid ibn Malik adalah Wadi'ah ibn Thabit, wa huwa mimman bana Masjid Dirar, yang juga ikut membangun Masjid Dirar. Wa huwa alladhi qala, Wadi'ah inilah yang berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya main-main. Ini ketika dia berbicara dengan kalimat kufur,
dan mengatakan dengan kalimat inna qurra'una haula arghabu butunan wa ajbanuna 'inda al-liqa. Kata si munafik ini, sungguh pembaca-pembaca Quran kita ini adalah orang yang paling rakus ketika makan dan orang yang paling penakut ketika perang. Ada yang mendengar dan berkata, wallahi demi Allah, engkau berdusta, sungguh engkau adalah munafik, aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka si munafik tadi mengejar pula Rasulullah SAW, ingin menyatakan bahwa apa yang diucapkannya tidak serius, cuma main-main. Tapi Rasulullah SAW tidak mempedulikannya. Rasulullah tetap berjalan di atas untanya, dan dia memegang ekor untanya tersandung-sandung batu sambil menyatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami cuma main-main, kami gak serius, kami cuma guyon, kami gak serius ya Rasulullah, kami cuma main-main. Terus merengek-rengek, kami cuma main-main, kami cuma main-main. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan menyatakan kepada Rasulullah SAW, bahwa mereka berkata, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau engkau tanyakan pada mereka wahai Rasul, niscaya mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma main-main, kami tidak serius. Katakan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olokkan, kalian bermain-main, menjadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini yang dikisahkan dalam asbabun nuzul ayat tersebut dalam surah Taubah juga ayat 65 adalah munafik yang bernama Wadi'ah ibn Thabit. Wa min Bani Ubaid ibn Zaid ibn Malik, dan dari suku Bani Ubaid ibn Zaid ibn Malik ada seorang pula munafik yang dijuluki dengan nama Khidam ibn Khalid. Wa huwa alladhi ukhrija Masjid Dirar min darihi. Orang inilah yang mengeluarkan Masjid Dirar dari rumahnya. Artinya dia membangun Masjid Dirar di halaman rumahnya. Nah, namanya Khidam ibn Khalid. Termasuk munafikin juga Bishr wa Rafi ibn Zaid. Dan termasuk munafik juga adalah Nabid, yang nama lengkapnya Amr ibn Malik ibn al-Aus. Karena memang munafik, sehingga namanya pun ada nama Arabnya, ada nama Yahudnya. Nama Arabnya Amr ibn Malik ibn al-Aus, tapi nama merekanya, nama baptisnya Nabid. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian besok insyaallah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok insyaallah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok insyaallah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.